Perkenalkan, nama saya Vigo Kandisi Roverkim dengan NIM 211-2022. Saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan materi dari kelompok saya, yaitu dengan bermaterikan tentang musculoskeletal disorder. 1. Pengertian. Musculoskeletal disorder atau disebut juga dengan MSDS merupakan sekumpulan gejala atau gangguan yang berkaitan dengan jaringan otot, tendon, ligamen, kartilago, sistem syaraf, struktur tulang, dan pembuluh darah. MSDS pada awalnya menyebabkan sakit, nyeri, mati rasa, kesemutan, bengkak, kekakuan, gemetar, gangguan tidur, dan rasa terbakar. Musculoskeletal disorder atau disebut juga dengan MSDS merupakan gangguan yang disebabkan ketika seseorang melakukan aktivitas kerja dan pekerjaan yang signifikan sehingga mempengaruhi adanya fungsi normal jaringan halus pada sistem muskuloskeletal yang mencakup saraf, tendon, otot, menurut WHO pada tahun 2003. 2. Fungsi sistem muskuloskeletal. Fungsi utama dari sistem muskuloskeletal adalah untuk mendukung dan melindungi tubuh dan organ-organnya serta untuk melakukan gerak agar seluruh tubuh dapat berfungsi dengan normal. Masing-masing substruktur harus berfungsi dengan normal. 6 substruktur utama pembentukan sistem muskuloskeletal antara lain tendon, ligamen, fascia atau pembungkus, kartilago, tulang sendi, dan otot. Tendon, ligamen, fascia, dan otot sering disebut juga dengan sebagai jaringan lunak, sedangkan tulang sendi diperlukan untuk pergerakan antara segmen tubuh. Peran mereka dalam sistem muskuloskeletal keseluruhan sangatlah penting, sehingga tulang dan sendi sering disebut sebagai unit fungsional sistem muskuloskeletal. 3. Gejala musculoskeletal disorder. MSDS ditandai dengan adanya gejala sebagai berikut, yaitu nyeri, bengkak, kemerah-merahan, panas, mati rasa, retak atau patah pada tulang dan sendi, dan ketakuan. Rasa lemas atau kehilangan daya koordinasi tangan, susah untuk digerakkan. MSDS dapat menurunkan produktivitas kerja, kehilangan waktu kerja, menimbulkan ketidakmampuan secara temporer atau cacat kerja. Untuk memperoleh gambaran tentang gejala MSDS bisa menggunakan Nordic Body Map atau disebut juga dengan NBM dengan cara melihat dan menganalisa peta tubuh NBM sehingga dapat diestimasi tingkat dan jenis keseluruhan otot skeletal yang dirasakan oleh para pekerja. 4. Faktor yang mempengaruhi musculoskeletal disorder. 1. Faktor lingkungan. A. Mikroklimat. Mikroklimat yang tidak dikendalikan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan dan gangguan kesehatan pada pekerja. Hal ini dapat mempercepat kemunculan kelelahan kerja dan keluhan subjektif serta dapat menurunkan produktivitas kerja. B. Kebisingan. Kebisingan dapat menyebabkan gangguan komunikasi dengan pembicaraan, bahkan mungkin dapat mengakibatkan kesalahan atau kecelakaan, terutama pada pengguna tenaga kerja oleh karena timbulnya salah paham dan salah pengertian. 2. Faktor individu. 1. Umur. 2. Jenis kelamin. 3. Kesedaran jasmani. 4. Indeks massa tubuh. 5. Masa kerja. 5. Pengukuran. Keluhan otot yang terjadi pada organ tubuh tertentu dapat ditelusuri dengan menggunakan beberapa alat ukur ergonomi mulai dari alat yang sederhana hingga menggunakan peralatan komputer. Pengukuran subjektif merupakan cara pengumpulan data menggunakan catatan harian, wawancara, dan kuesioner. Metode Nordic Body Map merupakan metode penilaian yang sangat subjektif. Artinya keberhasilan aplikasi metode ini sangat tergantung dari kondisi dan situasi yang dialami pekerja pada saat dilakukannya. Penelitian dan juga tergantung dari keahlian dan pengalaman observer. Yang bersangkutan kuesioner Nordic Body Map ini telah secara luas digunakan oleh para ahli ergonomi untuk menilai tingkat keparahan gangguan pada sistem muskuloskeletal dan mempunyai validitas dan reliabilitas yang cukup. Kuesioner Nordic Body Map meliputi 28 bagian otot pada sistem muskuloskeletal pada
kedua sisi tubuh dan tubuh kanan dan kiri, mulai dari anggota tubuh bagian atas yaitu otot leher sampai dengan paling bawah yaitu otot kaki. Melalui kuesioner Nordic Body Map, maka akan dapat diketahui bagian-bagian otot mana saja yang mengalami gangguan, kenyerian atau keluhan dari tingkat rendah atau tidak ada keluhan atau cedera sampai dengan keluhan tinggi atau keluhan sangat sakit. Pengisian kuesioner Nordic Body Map ini bertujuan untuk mengetahui bagian tubuh dari pekerja yang terasa sakit sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan pada stasiun kerja. Kuesioner ini menggunakan gambar tubuh manusia yang sudah dibagi menjadi 9 bagian utama, yaitu 1. Leher, 2. Bahu, 3. Punggung bagian atas, 4. Siku, 5. Punggung bagian bawah, 6. Pergelangan tangan kanan atau kiri, 7. Pinggang atau pantat, 8. Lutut, 9. Tumit atau kaki. Untuk penjelasan Nordic Body Maps bisa dilihat dari gambar sebelah ini. Kuesioner Nordic Body Map menggunakan desain penelitian dengan scoring. Apabila digunakan scoring dengan skala Likert, maka setiap skor mempunyai definisi operasional yang jelas dan mudah dipahami oleh responden, yaitu sebagai gambar di samping. Kalau skornya 0 itu keterangannya tidak ada tidak ada keluhannya atau kenyerian pada otot-otot atau tidak ada rasa sakit sama sekali yang dirasakan oleh pekerja selama melakukan pekerjaan atau tidak sakit. Kategorinya itu termasuk tidak sakit. Kalau skornya 1 itu dirasakan sedikit adanya keluhan atau kenyerian pada bagian otot tetapi belum mengganggu pekerjaan. Termasuk itu adalah kategorinya agak sakit. Kalau skornya 2 itu responden merasakan adanya keluhan atau kenyerian atau sakit pada bagian otot dan sudah mengganggu pekerjaan. Tetapi rasa kenyerian segera hilang setelah dilakukan istirahat dari pekerjaan. Termasuk kategori sakit. Kalau skornya 3 termasuk responden merasakan keluhan yang sangat sakit atau sangat nyeri pada bagian otot dan kenyerian tidak segera hilang meskipun telah beristirahat yang lama atau bahkan diperlukan obat pereda nyeri obat. Ini adalah termasuk kategori sangat sakit. Selanjutnya, setelah selesai melakukan wawancara dan pengisian kuesioner, maka langkah berikutnya adalah menghitung total skor individu dari seluruh sistem muskuloskeletal yang terdiri dari 28 bagian otot. Pada desain skala 4 Likert ini, maka akan diperoleh skor individu terendah sebesar 0 dan skor tertinggi sebesar 84. Berikut klasifikasi tingkat resiko gangguan muskuloskeletal disorder. Kalau total skor keluhan individunya 0 sampai 20, termasuk tingkat risikonya 0. Lalu kategori resiko rendah. Tindakan perbaikannya itu belum diperlukan adanya tindakan perbaikan. Kalau total skor keluhan individunya 21 sampai 41, tingkat risikonya 1. Kategori resikonya itu termasuk sedang. Lalu tindakan perbaikannya mungkin diperlukan tindakan di kemudian hari. Lalu kalau total skor keluhan individunya 42 sampai 62 termasuk tingkat risiko yang kedua. Lalu termasuk juga kategori risiko tinggi. Lalu tindakan perbaikannya itu diperlukan tindakan segera. Lalu total skor keluhan individu 63 sampai 84 termasuk tingkat risiko 3. Lalu termasuk juga kategori risiko sangat tinggi. Tindakan perbaikan diperlukan tindakan menyeluruh segera mungkin. 6. Contoh studi kasus. Orang yang sedang mengangkat karung semen. Dapat lihat sendiri di atas gambar ini, dengan mengangkut karung semen seperti ini dapat menyebabkan terjadinya nyeri maupun kram di sekitaran area punggung, pinggang, dan tangan. 7. Cara mengatasi, yaitu dengan menggunakan alat bantu yaitu lori seperti gambar di samping. Alat di samping dapat membantu dalam kegiatan pengangkatan karung semen yang sehingga orang yang membawanya mengurangi beban yang berlebihan, yaitu beban nyeri di leher, tangan, pinggul, dan pinggang. 8. Produktivitas setelah menggunakan alat. Produktivitas setelah terbantu oleh alat lori dapat meningkatkan produktivitas dengan waktu pekerjaan yang lebih efektif dan singkat, maupun dalam pengangkutan menggunakan lori. Sebelumnya hanya dapat mengangkut 2 karung sementara, tetapi dengan menggunakan alat dapat mengangkut karung sementara sebanyak kurang lebih 3-4 tergantung ukuran lori yang dipakai. Sekian, terima kasih atas penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.